Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibnu Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Gimana teman-teman klinik seni? Baik-baik kabarnya. Wifi tetangga masih aman ya, bisa dipakai. Kemarin gua berkunjung ke Masjid Ramli Musofa Danau Sunter, Jakarta Utara. Di dindingnya itu ada dua surat, surat Al-Fatihah sama surat Al-Qari'ah. Surat Al-Fatihah itu pernah gua bahas. Scroll aja ke bawah. Ada cukup lama ya. Nah, gue tertarik kenapa surat Al-Qari'ah itu yang ditulis di situ gitu loh. Kenapa nggak surat pendek yang lainnya gitu. Nah, ini menarik. Sekaligus belum pernah gue bahas di sini gitu loh. Nah, akhirnya oke lah, mungkin gue bahas karena surat ini juga menarik. Kebetulan beberapa hari lalu juga ada diskusi soal itu. Jadi langsung aja kita bahas. Tapi sebelum dibahas, ngopi dulu biar bening. Ngopi teman-teman. Alhamdulillah. Al-Qari'ah itu dimasukkan, dikategorikan dalam surat Makki ya. Dia surat yang ke-101. Dalam Al-Quran ada beberapa surat yang memiliki lebih dari satu nama. Misalnya surat Al-Fatihah itu punya nama lain. 7 ayat yang diulang-ulang sebutnya ya. Nah, sekarang Al-Qari'ah ini cuma punya satu. Ya, Al-Qari'ah ini namanya. Diterjemahkan itu sebagai hari kiamat. Dalam Al-Quran, hari kiamat itu memiliki banyak kata. As-sa'ah misalnya, Yaumuddin ada di surat Al-Fatihah ya. Maliki Yaumiddin. Jadi Yaumiddin itu juga bisa disebut hari pembalasan. Dan kira-kira ada 40-an lah ya, 40-an nama lain daripada hari kiamat. Salah satunya Al-Qari'ah. Sebelum kita masuk kepada pembahasan ayat, ada misalnya kalau ada orang tidak percaya hari kiamat. Kiamat itu masuk akal gak sih gitu loh. Beneran akan terjadi gak sih gitu loh. Bisa nggak kita logikakan apakah benar hari kiamat itu akan terjadi? Ingat loh, ini informasi setidak-tidaknya kalau merujuknya kepada Al-Quran itu usianya sudah 1400 tahun lebih kan gitu. Orang Barat ya, orang Amerika atau Eropa itu punya peribahasa. There is no party that never end. Tidak ada pesta yang tidak berakhir. Kita juga punya peribahasa, ada pertemuan pasti ada perpisahan. Artinya kiamat itu, informasi tentang kiamat itu sebenarnya ada dalam kenyataan hidup kita sehari-hari. Artinya itu berakhir lah gitu ya. Pasti ada akhirnya. Segala sesuatu di semesta ini pasti ada akhirnya. Banyak contoh-contohnya. Akhirnya malam itu ya pagi ya. Akhirnya hari itu sore, matahari terbenam gitu. Pasti ada, dilihat gitu pasti ada akhirnya gitu. Walaupun dia berupa siklus tapi dia ada akhirnya.
Nah, berangkat dari situ, kiamat ini masuk akal dan wajar melihat kenyataan sehari-hari. Sekarang kita masuk ke informasi. Ayat pertama itu berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Diterjemahkan hari kiamat. Al-Qari'ah itu asal katanya qara'a. Itu kayak ketuk gitu ya. Gimana ya? Kayak gini lah. Nah gitu. Nah, kalau ada orang ngetuk pintu rumah kita, tok tok tok, itu biasa. Nah, al-qara'a ini ketukan yang tidak biasa. Jadi ketika ada orang ngetuk pintu rumah kita kencang, misalnya kayak menggedor gitu, dor gitu ya, kita akan bertanya kan gitu. Nah, ayat kedua menurut rujukan yang ada, mal qari'ah. Apa itu sih ketukan itu? Biasa kalau ada orang ngetok pintu yang tidak biasa itu, kita pasti tanya, siapa atau apa sih itu? Kan? Ayat ketiga itu wa ma adraka mal qari'ah. Kata adroka ini merujuk kepada sesuatu yang tidak pernah kita alami, jauh dari bayangan kita, jauh dari bayangan kita. Hari kiamat itu memang tidak pernah terjadi dua kali dalam kehidupan manusia, cuma sekali, dan tidak semua manusia mengalami kiamat. Jadi kata adroka ini bermakna memang tidak semua juga manusia mengalami, sehingga manusia tidak mampu membayangkan kiamat itu seperti apa karena belum pernah mengalami. Lalu untuk apa sih Allah menginformasikan hari kiamat itu? Kan pertama kali ayat ini turun, informasi ini turun misalnya, juga orang nggak punya bayangan. Jadi untuk apa Allah memberikan informasi yang tidak bisa dibayangkan oleh kita? Ya karena memang nanti ada manusia yang akan mengalami hari kiamat, dan kita pun setelah kita mati, ruh kita kan masih hidup, ya kan, dan akan mengetahui terjadinya hari kiamat itu, karena selepas hari kiamat langsung ada hari berbangkit. Kita ini yang mati hidup lagi. Jadi benarlah janji Allah, benarlah informasi Allah tentang terjadinya kiamat ini. Maksudnya itu seperti itu. Tapi kan kesulitannya adalah tidak semua manusia itu mengalami kiamat. Hanya manusia-manusia yang ada di hari akhir sekali itu, di ujung hari itu yang mengalami kiamat. Jadi untuk apa sih Allah informasikan? Ya untuk itu, bahwa kiamat itu pasti terjadi. Janji Allah itu benar, informasi Allah itu benar, informasi dari Tuhan itu benar. Itu pertama. Nanti seluruh manusia akan tahu bahwa ternyata benar. Jadi kebenaran akan diungkapkan seiring berjalannya waktu. Jadi sabar saja kalau ada kebenaran yang hari ini belum terungkap. Sabar, karena kebenaran akan terungkap seiring berjalannya waktu. Begitulah cara kerja Al-Quran ya, menurut saya. Ambil contoh saja, misalnya ketika Al-Quran atau Allah atau Tuhan kita itu menginformasikan diutuhkannya jasad Fir'aun. Ketika turun ayat itu tentang utuhnya jasad Fir'aun, itu sudah ribuan tahun dari masa hidupnya Fir'aun yang tenggelam di Laut Merah itu. Sudah ribuan tahun. Dan ketika ayat itu turun, orang Arab itu tidak kenal Fir'aun dalam pengertian Fir'aun yang dimaksud. Ya, tidak kenal, tidak pernah ngelihat, tidak pernah bertemu. Fir'aun atau Farawa kan gelar raja-raja Mesir.
Tapi kan Farao yang dimaksud adalah Farao yang tenggelam di Laut Merah. Ketika informasi itu turun, kan juga orang Arab itu tidak kenal Farao yang tenggelam di Laut Merah itu, tidak pernah bertemu, tidak tahu orangnya kayak apa gitu kan. Kenapa diinformasikan? Dan ketika informasi itu turun juga tidak bisa langsung diverifikasi kebenarannya. Bayangkan, tidak bisa diverifikasi kebenarannya. Kalau ada hari itu orang ngotot menuntut kebenaran ayat itu saat itu juga, dia tidak akan dapatkan. Tapi tahun 1800-an diketemukanlah satu jasad di laut oleh nelayan yang setelah diidentifikasi oleh para ahli dialah Farao yang tenggelam di laut itu, dan jasadnya masih utuh. Jadi butuh ribuan tahun untuk mengungkapkan satu kebenaran informasi dari Al-Quran. Begitu juga hari kiamat. Kita langsung masuk ke ayat yang keempat. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Pada hari itu manusia seperti anak-anak yang berterbangan. Nah, ini menarik. Kata faros itu, al-faros itu berarti hewan kecil yang berterbangan tak tentu arah. Jadi ada hewan bersayap yang terbang, dia tahu arahnya mau terbang kemana. Nah, al-faros itu hewan bersayap yang terbang tak tentu arah. Jadi dia terbang tapi tidak bisa mengarahkan dia terbang kemana. Nah, manusia itu diandaikan seperti itu. Jadi bukan berarti manusia seperti anak-anak, bukan. Bagaikan. Misalnya ada manusia yang susah menetapkan hatinya atau keputusannya, itu kan disebut bagai air di daun talas. Nah, itu bagai perumpamaan. Jadi al-faros ini bisa diartikan belalang, anak belalang yang baru itu, sehingga anak belalang yang baru itu kan belum begitu tahu terbang itu ya. Bisa juga laron yang ada cahaya itu, dia terbang kian kemari tak menentu. Bisa juga artinya nyamuk. Tapi al-faros itu bermakna dia terbang tidak menentu arah gitu loh. Jadi walaupun dia punya sayap, dia bisa terbang, tapi terbangnya itu tidak punya arah, terombang-ambing gitu ya. Yauma itu kan hari di mana yakunun nas, manusia itu seperti anai-anai, laron, anak belalang, atau yang tidak terbangnya tidak tentu arah. Watakunul jibalu kal'ihnil manfush. Dan gunung-gunung adalah seperti bulu yang dihamburkan. Nah, ini menarik. Kata ain itu artinya bulu yang bisa berarti bisa bulu yang berwarna merah, bisa bulu yang berwarna-warni. Jadi jibalu itu atau gunung itu ternyata punya warna gitu ya. Itu diinformasikan di Al-Quran, gunung itu punya warna, gunung-gunung itu punya warna. Dan itu telah dikonfirmasi oleh ahli-ahli peneliti yang soal gunung, bahwa ada gunung warnanya kemerahan, ada gunung warnanya kehijau-hijauan, ada gunung hitam pekat. Tergantung apa yang dikandung oleh gunung itu. Kalau mengandung perunggu misalnya warnanya hijau gitu. Kalau merah misalnya mengandung besi, seperti itu ya, warna-warni. Kok bisa jibalu kemudian digandengkan dengan kata ain gitu loh ya, aihnil manfush. Kata jibalu itu sendiri mengandung arti berat, makanya gunung itu dibilangnya berat. Sebentar, korek saya kemana nih? Ya,
Kemudian diikuti oleh kata aihin, jibalukal aihnil manfus. Bisa juga artinya bulu atau kapas. Aihin itu bisa artinya bulu atau kapas. Jadi ada bulu atau kapas yang digini-giniin. Bayangkan jibalu, gunung yang begitu beratnya, sehingga Al-Quran pernah menginformasikan supaya bumi nggak goyang ini, ditancapkanlah gunung sebagai pasak. Ditancapkan itu kan jangan dipikirnya kayak orang maku ya. Ntar orang salah baca, dipikirnya berarti gunung itu kayak paku di palu begitu ya. Nggak gitu loh. Maksudnya fungsinya itu seperti fondasi supaya bumi ini stationary, dia diam, tidak goyang gitu loh. Gunung pada saat itu akan seperti kapas yang dihambur-hamburkan atau bulu yang dihambur-hamburkan. Bermakna apa? Boleh jadi dorongan dari dalam itu begitu kuat sehingga gunung tidak mampu, dia pecah akhirnya gitu, pecah kemana-mana ya. Seperti itu penggambaran hari kiamat. Dalam Al-Quran penggambaran hari kiamat banyak ya, ada al-zalzalah, goncangan yang sebegitu tidak pernah kita bayangkan. Misalnya gempa, ukuran gempa tertinggi itu mungkin ukuran 8 atau 9 skala Richter ya. Ini mungkin goncangan yang lebih dari itu, sehingga alat ukurnya udah nggak bisa ngukur lagi karena goncangannya terlalu keras. Ini menarik, Al-Quran menggambarkan hari kiamat dalam banyak view, banyak potret. Salah satunya Al-Qari'ah ini keempat dan kelima. Nah sekarang yang keenam, ketujuh, kedelapan, kesembilan ini untuk kita, pesan untuk kita. Fa'amma mal thaqulat mawazinu. Adapun orang yang berat timbangannya, maksudnya kebaikannya, fahuwa fi 'aisyatir radiyah, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Kita bahas dulu mawazin. Mawazin itu bentuk plural dari mizan, itu timbangan. Ada dua pendapat ulama. Ini dipahami oleh Ibnu Katsir. Amal baik kita, amal buruk kita ditimbang, mana lebih berat? Kalau berat amal baik, bahwa fi 'aisyatir radiyah, dia dalam kehidupan yang memuaskan. Tapi nanti kita jelaskan fi 'aisyatir radiyah itu apa. Dia masuk surga kalau berat kebaikannya lebih berat ketimbang amal buruknya. Amal baiknya lebih berat daripada amal buruknya. Ini yang dipahami oleh salah satunya Ibnu Katsir. Ada lagi ulama yang mengatakan nggak seperti itu. Ulama ada yang mengatakan begini. Pernah tahu nggak timbangan? Kan kalau di sini misalnya kita beli apel, ya, beli apel. Di sini ada anak timbangan. Ini timbangan jadul nih ya. Timbangan jadul, mungkin sekarang nggak ada, tapi kalau di pasar-pasar gue lihat masih ada. Jadi ada namanya anak timbangan. Kalau kita mau ngukur apel ini beratnya sekilo, 2 kilo, 3 kilo, nah ada anak timbangan, ada yang 1/4 kilo, ada yang 1/2 kilo, ada yang 1 kilo ya. Gue pernah dulu megang yang bulat begini, ada yang 1 ons ya. Itu anak timbangan. Misalnya sholat kita ditimbang, yang dibutuhkan sholat misalnya 5 kilo. Ditaruhlah anak timbangannya 5 kilo. Nah sholat kita itu ada 5 kilo nggak? Gitu loh. Kalau nggak ada 5 kilo sholat kita, maka tertolak. Kita juga gitu kan kalau beli ke pasar. Oh, ini apelnya kok nggak sampai 5 kilo, kurang nih, nggak bisa gitu loh.
kita tolak. Kalau beli barang juga gitu kan, kita belinya 5 kilo kok dikasihnya 4 kilo, ya kita tolak dong, kurang gitu loh. Terus misalnya apa aja kewajiban-kewajiban kita, misalnya zakat, puasa, ditimbang sebegitu. Yang dibutuhkan puasa itu berapa sih? Nah, ditimbanglah selama kita puasa itu, melakukan puasa itu, ditimbanglah. Itu ada pendapat ulama itu yang berpendapat seperti itu. Tapi pribadi saya lebih cenderung kepada pendapat yang pertama gitu loh. Karena itu jauh lebih mudah cara ngitungnya dan lebih bisa diterima. Ini amal baik kita, ini amal buruk kita, ditimbang mana lebih berat gitu ya. Ingat juga bahwa kebaikan kita itu dihitung minimal 10 kali beratnya, atau bahkan lebih ya, atau bahkan lebih. Sementara kalau amal buruk kita ya cuma satu. Kalau kita melakukan satu amal buruk ya ditimbangnya cuma satu itu gitu loh. Kalau kita melakukan satu amal baik, dia digandakan kebaikannya beratnya. Jadi kalau sampai berat amal buruknya, oh berarti ini banyak sekali dia melakukan amal buruknya gitu, ketimbang melakukan kebaikan ya. Nah, sekarang kita masuk kepada fahuwa fi 'aisyatir radiyah. Fi 'aisyah ya. Fi itu artinya di dalam. Jadi kalau saya masukkan rokok ini ke dalam bungkus rokok, namanya fi. Rokok tadi diliputi oleh bungkus rokok ini. Jadi fahuwa itu berarti dia, fi 'aisha berarti dalam, diliputi oleh radiyah, kepuasan. Seperti kita tahu melalui informasi dari Al-Quran maupun dari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, surga itu ada tingkatan-tingkatannya. Even tingkatan yang paling bawah pun ini bermakna fahuwa fi 'aisyatir radiyah. Dia akan diliputi kepuasan. Dia tahu surga dia paling bawah, tapi ada surga di atasnya yang lebih hebat lagi. Tapi itu juga dia fi 'aisyatir radiyah. Nah, dan ini bisa kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Pernah nggak kita ketemu orang yang biasa saja hidupnya, tidak kaya, bahkan sederhana? Saya pernah ketemu di satu desa, satu kampung, seorang petani itu punya sawah, dia tiap hari bekerja, makan juga tidak mewah tapi ya enak gitu. Dan ketika ditanya, bagaimana Pak kehidupannya, puas? Saya sudah puas hidup seperti ini. Jadi di dunia saja kita pernah ketemu ada manusia yang hidupnya biasa-biasa saja tapi dia puas. Ada manusia yang hidupnya berlebihan, kaya raya, banyak harta, tapi tidak ada kepuasan dalam dirinya. Jadi kepuasan ternyata tidak berbanding lurus dengan banyaknya harta, dengan banyaknya uang, gitu, dengan banyaknya aset-aset, itu ternyata tidak berbanding lurus. Iya ada hubungannya, tapi tidak berbanding lurus, gitu loh, dengan radiyah. Nah, di surga itu kita dijamin radiyah, kita itu puas, gitu. Kata Aisyah itu juga bermakna kepuasannya yang berkesinambungan. Dia langgeng berkesinambungan terus menerus gitu. Mungkin aja ada orang yang merasa hari ini puas, besok puas, seminggu kemudian puas, sebulan kemudian puas, tapi kita gak tahu 10 tahun lagi, 50 tahun lagi apakah dia masih puas dengan kehidupannya yang seperti itu. Nah, kata Aisyah radhiyah ini, atau kita bisa terjemahkan di surga itu, dia akan puas selamanya, berkesinambungan gitu. Dia akan puas selamanya, berkesinambungan. Jadi
bukan hanya fasilitas dan kenikmatan yang banyak di surga itu, tapi di hati kita juga ditanamkan kepuasan. Itu yang kita tangkap dari ayat ini. Wa amma man khaffat mawazinu. Adapun orang-orang yang ringan timbangannya, fa ummuhu hawiyah. Fa itu asal katanya artinya menuju ya, menuju. Seorang ibu disebut itu karena anaknya itu menuju kepada ibunya. Makanya dia dipanggil anak cenderung kepada ibunya, makanya dia dipanggil itu dalam konteks bahasa Arab. Kata imam juga satu akar kata. Kata makmum kenapa imam, kenapa dipanggil imam atau pemimpin? Karena makmum tertuju menuju kepada imam, ya, atau umat itu juga menuju kepada imamnya. Fa ummuhu hawiyah. Di sini diterjemahkan tempat kembalinya hawiyah. Maksudnya ini menuju kepada hawiyah. Orang nggak ngerti hawiyah itu apa. Apa sih hawiyah itu? Ini kata baru nih. Ini kata baru, hawiyah itu apa? Maka di ayat selanjutnya, wama adroka mahiyah. Di sini di awal ayat ketika menggambarkan al-qari'ah digunakan kata yang sama, adroka. Kata hawiyah juga menggunakan kata adroka. Kita lanjut dulu di ayat terakhir, narun hamiyah. Ingat ya, saya lupa tadi jelasin, tak marbuto itu selain dia merujuk kepada bentuk kelamin feminin atau wanita, dia juga bisa berarti sangat banget gitu loh artinya. Tak marbuto itu seperti itu artinya. Oke, lanjut lagi ya. Orang itu nggak tahu ketika dikasih kosakata, ketika dikasih diksi hawiyah. Maka di sini wama adroka mahiyah, karena kamu kan nggak tahu mahiyah, kamu nggak pernah ketemu mahiyah itu apa, nggak tahu. Maka dikasih kata adroka, karena mata kita belum pernah lihat, kulit kita belum pernah meraba, telinga belum pernah dengar, lidah tidak pernah mengecap gitu kan. Akal kita juga kan datanya diambil dari panca indera yang kita punya, ya. Akal kita itu terbatas, kenapa? Karena akal mengambil data dari panca indera. Makanya ada hal-hal yang memang belum ditangkap oleh panca indera kita, maka akal ini memang kekurangan data gitu. Kira-kira hubungannya seperti itu. Maka kata hawiyah itu juga seperti emang kita gak pernah ketemu, maka dikasih kata adroka itu, narun hamiyah, api yang sangat panas. Ada satu hadis, dan ini hadis ini populer kok gitu ya. Hadis ini populer. Api neraka itu jauh lebih unggul 69 bagian daripada api dunia. Nah, akhirnya kita menjadi masuk akal kenapa hawiyah dikasih kata adroka. Karena memang di dunia ini kita nggak menemukan hawiyah. You name it lah. Api apa yang panas? Api biru itu yang las gitu, gitu, atau api dari lahar gitu, lahar gunung gitu, atau apalah. Api apalah gitu, atau api olimpiade misalnya ya. Nah itu cuma satu bagian.
Nabi Muhammad menjelaskan dengan detail bahwa api neraka itu lebih unggul 69 kali daripada api dunia panasnya. Ya, kalau kita mau hitung secara matematis atau kita mau membaca informasi ini secara letterlek, maka kita tinggal tambahkan aja itu. Misalnya suhu paling panas dari api di bumi itu berapa derajat, ya sudah kalikan aja 70 gitu loh. Nah, itulah kira-kira panas sawinya. Tapi kalau kita mau baca informasi ini menggunakan pendekatan metafor, berarti api ini sangat panas. Udah, nggak usah dikuantitatifkan, nggak usah di apa itu, dibuatkan angkanya secara presisi, itu tidak perlu. Pokoknya apinya panas banget gitu. Ya kan orang di neraka kan juga nggak mungkin kan ngukur, gila gue dibakar oleh api kira-kira lebih panas berapa bagian dari api dunia kan gitu. Nah, itulah sekelumit tentang surat Al-Qari'ah. Nah, terakhir, gue pernah ketemu orang yang bilang neraka itu bullshit lah, omong kosong, nggak ada itu. Surga itu bullshit, omong kosong, nggak ada. Mau neraka mau surga adanya di hidup di kita sekarang ini di dunia. Kalau orang hidupnya susah, gak bisa bayar listrik, punya banyak utang, gak punya pekerjaan, nah itulah neraka gitu kan. Oke, kita setuju bahwa itu sangat menderita, tapi yang dimaksud neraka ya bukan itu. Itu yang pertama. Neraka tidak dimaksudkan begitu. Ada penjelasan lebih rincinya lagi tentang neraka itu. Itu pertama. Kedua, orang yang tidak percaya neraka. Tanya mereka, lu percaya adanya penjara gak? Ada kan? Semua orang tahu adanya penjara. Setiap orang berbuat jahat, dia akan ditangkap, dimasukkan ke penjara. Dan itu wajar. Dalam kehidupan kita sehari-hari itu wajar. Pertanyaannya, ada gak di kehidupan ini kejahatan yang tidak tertangkap dan orangnya tidak dipenjara? Misalnya, coba kita Google atau searching di Google, kita googling, ternyata ada kejahatan-kejahatan yang tidak terungkap siapa pelakunya. Saya kemarin nonton Just Mercy, film tentang pembunuhan seorang gadis muda di negara bagian Alabama, Amerika Serikat, yang polisinya itu salah tangkap. Sampai saat ini belum tertangkap siapa pelaku aslinya. Di mana keadilan? Di mana keadilan? Nah, eksistensi neraka ini dengan eksistensi hari akhirat ini atau hari pembalasan ini untuk menjawab keadilan ini. Anda boleh berbuat jahat. Kok Anda boleh berbuat jahat? Anda bisa berbuat jahat semau Anda. Anda mungkin saja bisa lolos dari penegak hukum di dunia ini. Anda bisa lolos dari penjara, hukuman dunia ini, hukuman penjara, tapi Anda tidak bisa lolos dari hari akhirat, ya, yaumul hisab, hari perhitungan, hari pengadilan. Dan Anda kalau memang bersalah dan jahat sekali, timbangannya itu kejahatan Anda berat, lebih berat daripada amal baik Anda, tempat Anda neraka. Dan itu make sense gitu loh, make sense. Disitulah keadilan ditegakkan setegak-tegaknya. Siapa yang berbuat jahat, dia akan mendapatkan hasilnya. Siapa yang berbuat baik, dia akan mendapatkan hasilnya. Karena di dunia ini tidak melulu orang baik dapat mendapatkan hasilnya. Tidak melulu orang jahat mendapatkan hasilnya. Tidak melulu, karena ada orang jahat yang tidak tertangkap dan tidak dipenjara gitu loh. Karena mungkin dia hebat dalam merancang kejahatannya sehingga dia tidak tertangkap dan tidak dipenjara. Padahal itu sebuah kejahatan. Banyak terjadi di sekeliling kita. Makanya eksistensi neraka, eksistensi pengadilan Tuhan itu menjadi make sense di situ. Ditegakkanlah keadilan setegak-tegaknya. Anda boleh berbuat sejahat apapun yang Anda mau, tapi ingat
Meskipun Anda pintar, Anda bisa lolos dari hukuman dunia, tapi Anda tidak bisa lolos dari hukuman Tuhan. Kan begitu gitu loh. Disitulah rasa keadilan kita terpenuhi gitu loh. Apabila masih ada orang gak percaya dengan neraka, dengan akhirat, silakan saja, tidak ada persoalan. Itu keyakinan mereka. Tapi nanti kita lihat siapa yang benar di antara kita gitu. Kita tidak usah baperan, tidak usah marah, santai aja, relax, biarkan mereka dengan keyakinannya, kita dengan keyakinannya. Bahwa hari kiamat atau hari akhir, hari pengadilan Tuhan, hari dibukanya semua perbuatan kita, dihitung semua perbuatan kita, baik yang buruk maupun yang baik. Adanya surga, adanya neraka, itu adalah sebuah kepastian. Saya kira demikian aja, sudah kepanjangan juga penjelasannya. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, yang menyinggung atau menyakiti hati, atau ada kata-kata yang keliru. Yang benar itu sesungguhnya datang dari Allah, hanya milik Allah. Yang salah itu asli tulen datangnya dari diri saya sendiri yang penuh kekurangan ini. Saya hanya mencoba berbagi apa yang saya tahu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.